Selamat siang, perkenalkan nama saya Citra Olevadila dengan NIM A11 2023 15001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil isi paper saya bersama kelompok dengan judul Evaluasi Kinerja Transfer Learning Mobile Net V2 dan VGG16 untuk deteksi bencana daratan berbasis web. Pada yang pertama, bagian latar belakang, jelaskan apa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah implementasi model deep learning, khususnya CNN, Convolution Neural Network, untuk deteksi bencana daratan yang masih terkendala oleh kebutuhan komputasi yang tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang serius dan signifikan ketika model diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web yang menuntut respon cepat dan ringan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengujian model secara offline dan belum banyak mengevaluasi performa model dalam kondisi real-time. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan sistem deteksi bencana yang tidak hanya akurat, tetapi bisa cepat dan dapat diakses secara luas melalui web. Jelaskan kembali rumusan masalah, tujuan penelitian, serta bagaimana metode yang dipilih menjawab masalah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang optimal antara tingkat akurasi model dalam mendeteksi bencana daratan dengan performa sistem, khususnya waktu respon atau latensi ketika diimplementasikan dalam sistem berbasis web secara real-time. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan, melatih, membandingkan dua arsitektur CNN sebagai model lightweight dan sebagai model heavyweight untuk mengetahui model yang paling optimal dalam konteks akurasi dan efisiensi komputasi. Model yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif eksperimental berbasis transfer learning yang diintegrasikan langsung ke dalam sistem web untuk memastikan hasil penelitian bersifat aplikatif. Metode penelitian ini menjadi masalah dengan pendekatan komparatif antara dua arsitektur CNN menggunakan transfer learning, kemudian diuji tidak hanya dari sisi akurasi, menggunakan metrik seperti event score, recall, tetapi juga dari sisi performa sistem melalui inference time dalam implementasi web secara real-time. Kajian teori dan literatur. Penelitian ini didasarkan pada konsep deep learning, khususnya CNN, yang efektif dalam mengenai pola visual pada citra. Selain itu, digunakan konsep transfer learning untuk memanfaatkan model pre-train sehingga pelatihan menjadi lebih efisien meskipun dataset terbatas. Dua arsitektur utama digunakan adalah VGG16 sebagai model kompleks dengan kemampuan ekstraksi fitur mendalam, serta MobileNet V2 sebagai model ringan yang dirancang efisien. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab kebutuhan sistem berbasis web yang membutuhkan keseimbangan antara akurasi dan kecepatan. Apa gap penelitian yang ditemukan dari kajian literatur dan bagaimana penelitian ini berkontribusi untuk mengisi gap tersebut? Berdasarkan kajian literatur, sebagian besar penelitian sebelumnya masih terbatas pada pengujian model secara offline dan belum mampu mempertimbangkan performa secara real-time. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik membandingkan model heavyweight dan lightweight dalam konteks implementasi berbasis web. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut, gap,
dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap akurasi dan kecepatan model sistem dalam sistem nyata berbasis web. Selanjutnya, pada metodologi, jelaskan tahapan metode yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasan mengapa setiap tahapan tersebut diperlukan. Setiap tahapan sangatlah penting, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan desain pengembangan sistem melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, preprocessing, dan augmentasi, perancangan model, pelatihan, integrasi sistem web, serta evaluasi kinerja. Dataset yang digunakan berjumlah 7.620 citra dari beberapa kelas. Preprocessing dilakukan untuk menyeragamkan data, sedangkan augmentasi digunakan untuk meningkatkan variasi data. Model dilatih menggunakan transfer learning dengan optimizer Adam, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem berbasis Next.js dan Node.js untuk pengujian real-time. Selain tahapan utama tersebut, penelitian ini juga menerapkan penyesuaian hyperparameter secara spesifik pada masing-masing model, seperti perbedaan jumlah approach dan batch size, guna mengakomodasi perbedaan kompleksitas arsitektur. Hal ini penting untuk memastikan proses pelatihan berjalan optimal tanpa mengalami overfitting maupun keterbatasan memori. Dengan demikian, setiap tahapan metodologi tidak hanya dilakukan secara prosedural, tetapi juga disesuaikan secara adaptif terhadap karakteristik model dan dataset yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana memastikan bahwa setiap pemrosesan yang dilakukan, yaitu untuk memastikan validitas proses, dilakukan beberapa langkah seperti validasi data input, pencegahan data leakage dengan memisahkan data training dan testing, serta penggunaan teknik callback seperti early stopping dan model checkpoint. Selain itu, evaluasi dilakukan menggunakan metrik yang sesuai untuk dataset tidak seimbang seperti F1 score dan recall. Selain itu, validitas hasil juga diperkuat dengan penggunaan data validasi yang terpisah dari data latih, sehingga performa model yang diuji pada data yang benar belum pernah dilihat sebelumnya. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan kemampuan generalisasi model, bukan sekedar kemampuan menghafal data. Selanjutnya, apa keterbatasan dari metode yang digunakan dan bagaimana keterbatasan tersebut diantisipasi dalam penelitian ini? Keterbatasan utama penelitian ini adalah distribusi dataset. Selain itu, model dengan kompleksitas tinggi seperti FGG16 memiliki kebutuhan komputasi yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan teknik transfer learning, data augmentation, serta penyesuaian batch size dan arsitektur sistem web yang terpisah antara front-end dan back-end. Selain keterbatasan yang telah disebutkan, penelitian ini juga belum melakukan eksplorasi terhadap teknik optimasi lanjutan seperti model pruning atau quantization yang dapat lebih meningkatkan efisiensi model pada lingkungan web. Hal ini disebabkan oleh fokus penelitian yang diarahkan pada perbandingan performa dasar antara arsitektur. Meskipun demikian, keterbatasan ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk mengembangkan sistem yang lebih ringan, cepat, scalable pada berbagai perangkat. Lalu, hasil seperti apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengukur serta mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan? Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah model yang mampu mengklasifikasi citra bencana daratan dengan tingkat akurasi tinggi sekaligus memiliki waktu inferensi yang cepat.
ketika diimplementasikan dalam sistem berbasis web, keberhasilan metode diukur menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan event score, yang diperoleh dari confusion metric. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi performa dinamis melalui pengukuran inference time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem sejak citra diunggah hingga hasil prediksi ditampilkan kepada pengguna. Dengan kombinasi evaluasi tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai keakuratan model, tetapi juga memastikan bahwa model dapat digunakan secara real-time pada sistem berbasis web. Apa kontribusi penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu atau penerapan di dunia nyata? Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa arsitektur lightweight seperti mobilnet F2 mampu memberikan performa yang seimbang antara akurasi dan efisiensi komputasi, terutama pada dataset. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya penggunaan metrik evaluasi seperti recall dan event score dalam kasus klasifikasi bencana, di mana kesalahan deteksi dapat berdampak besar, sehingga secara praktis penelitian ini menghasilkan implementasi sistem deteksi bencana berbasis web yang responsif dan dapat digunakan secara real-time. Sistem ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana untuk membantu pengambilan keputusan secara cepat di lapangan. Selanjutnya, untuk 2 atau 3 referensi paling penting yang digunakan dan jelaskan mengapa sumber tersebut sangat relevan dan krusial bagi penelitian ini. Terdapat beberapa referensi utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian oleh Lechen pada tahun 2015 yang menjelaskan konsep dasar deep learning dan menjadi landasan penggunaan convolution network dalam penelitian ini. Referensi kedua adalah yang dari Simonian dan Zimmerman tahun 2014 yang memperkenalkan arsitektur VGG16 yang digunakan sebagai model pembanding dalam penelitian ini. Referensi ketiga adalah dari Zettler tahun 2018 yang mengembangkan mobilnet F2 yang menjadi model utama dalam penelitian ini karena keunggulannya dalam efisiensi komputasi. Ketiga referensi ini sangat krusial karena menjadi dasar teori, arsitektur model, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan paper yang telah dibuat, jelaskan apa kelebihan penelitian ini dibandingkan paper lain yang dijadikan rujukan. Jika terdapat kekurangan, sebutkan aspek apa yang seharusnya diperbaiki dan jelaskan mengapa perbaikan tersebut tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kelebihan utama penelitian ini adalah tidak hanya berfokus pada akurasi model, tetapi juga mempertimbangkan performa sistem secara real-time melalui pengukuran inference time. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan model deep learning ke dalam sistem berbasis web, sehingga lebih aplikatif dibandingkan penelitian lain yang umumnya hanya melakukan pengujian secara offline. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada distribusi dataset. Idealnya perlu dilakukan teknik penyiimbangan data seperti class weighting atau oversampling agar model dapat belajar lebih optimal pada kelas minoritas. Perbaikan tersebut belum dilakukan dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan fokus penelitian yang lebih diarahkan pada perbandingan arsitektur model serta implementasi sistem berbasis web. Hal ini menjadi peluang pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.